sini saya akan menjelaskan pengertian badan usaha. Menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 6, badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari badan usaha bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari badan usaha bisnis. Tujuan utama dari bisnis itu ialah untuk memperoleh keuntungan atau laba dari barang yang kita produksi ataupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari badan usaha bisnis. Yang pertama itu, seperti saya sebutkan tadi, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan ataupun aktivitas bisnis. Yang kedua itu sebagai pengadaan barang ataupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga itu untuk melihat atau mencapai kesejahteraan bagi pemilik waktu produksi ataupun masyarakat. Dan yang keempat itu sebagai penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir itu untuk melihat eksistensi suatu perusahaan dalam jangka waktu panjang. Baiklah, selanjutnya ini akan menjelaskan fungsi dari badan usaha bisnis. Setiap badan usaha bisnis itu akan memiliki fungsi sebagai fungsi komersial dan fungsi sosial. Fungsi komersial itu yang mana setiap badan usaha itu dapat mencakup fungsi operasional dan fungsi manajerial. Dan fungsi operasional itu merupakan yang mana fungsi dapat memungkinkan satu badan usaha itu melakukan kegiatan itu dengan baik untuk mencapai tujuannya. Dan fungsi manajerial itu merupakan fungsi yang dapat mengemukakan bagaimana cara mengelola badan usaha bisnis itu dengan baik secara efisien agar kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Dan yang terakhir itu ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini berbeda dengan fungsi komersial karena ini lebih bersifat eksternal. Beberapa contohnya itu fungsinya itu seperti menyediakan kesempatan lapangan kerja, yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir itu untuk fungsi sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha. Berdasarkan jenisnya, badan usaha dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Satu, ekstraktif, yaitu badan usaha dengan jenis kegiatan yang telah tersedia di alam, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Yang kedua, agraris, yaitu jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, seperti PT Perkebunan Negara, Pembibitan, dan Tambak. Yang ketiga, industri, yaitu jenis kegiatan meningkatkan nilai ekonomi barang mengubah bentuknya, seperti PT Kimia Farma. Yang keempat, perdagangan, yaitu jenis kegiatan perdagangan tanpa mengubah bentuknya, seperti PT Matahari Store. Yang kelima, jasa, yaitu jenis kegiatan yang memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat, seperti PT Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan yang kedua, berdasarkan pemilikan modal, terdiri dari satu, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti Perjan, PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik nasional maupun pihak asing, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Jarum, PT Holcim, dan lain sebagainya. Yang ketiga, badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Sumut, dan BPT lainnya. Yang keempat, badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, seperti PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT BNI 1946, dan PT Bank Sentral Asia atau BCA. Yang ketiga, berdasarkan wilayah negara, terdiri dari satu, badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri, seperti PT Bentol Prima, PT Indofood, dan PT Sido Muncul. Yang kedua, badan usaha penanaman modal asing, yaitu milik masyarakat luar negeri yang beroperasi dalam negeri, seperti PT Dupont Indonesia, PT Otsuka Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang baik sebagian maupun secara keseluruhan modalnya merupakan kekayaan negara. Karena itu tujuan utamanya yaitu membangun ekonomi dalam negeri. Lalu yang kedua ada badan usaha milik swasta. Badan usaha ini saham sepenuhnya dimiliki individu atau swasta. Tujuan dari badan usaha ini untuk mencari keuntungan. Lalu badan usaha milik swasta dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada badan usaha milik swasta nasional yang modal usahanya berasal dari pengusaha dalam negeri. Lalu yang kedua, ada badan usaha milik swasta asing yang modalnya berasal dari pebisnis luar negeri. Lalu yang ketiga, ada badan usaha milik swasta campuran yang modalnya
merupakan kerjasama antara pengusaha nasional dan pengusaha luar negeri. Lalu contoh BUMN, yang pertama adalah perusahaan jawatan yang modalnya hampir seluruhnya dimiliki negara. Lalu yang kedua ada perusahaan umum atau perum yang tujuannya untuk melayani masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. Lalu yang ketiga ada persero yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Lalu yang keempat adalah perusahaan daerah yang modal usahanya dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu contoh badan usaha milik swasta nasional, yang pertama ada perusahaan perorangan yang modalnya berasal dari satu orang dan dimiliki oleh satu orang. Lalu yang kedua ada firma atau persekutuan yang menjalankan usaha dengan cara memakai nama bersama. Lalu yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV yang didasarkan atas kepercayaan. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT yang kekayaan, hak dan kewajibannya dipisahkan dari hak, kekayaan dan kewajiban pemiliknya. Lalu yang kelima ada badan usaha koperasi yang berasal dari sekelompok orang dan untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai badan usaha milik swasta asing dan badan usaha milik swasta campuran. Yang pertama, badan usaha milik swasta asing atau BUMS asing. BUMS asing ini merupakan badan usaha yang modal dan pengelolaannya berasal dari luar negeri dan pihak swasta asing. Badan usaha milik swasta asing di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal. Contoh BUMS asing di Indonesia adalah PT Chevron, PT Freeport, PT Citibank, PT Mitsubishi, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, badan usaha milik swasta campuran atau BUMS campuran, yang merupakan bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antara pengusaha dalam negeri dan pengusaha luar negeri. Contoh BUMS campuran di Indonesia adalah PT BCA dan PT AL Axiata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum badan usaha bisnis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 4, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mengenai yayasan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal. Yang kedelapan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Baik, sebelum membuka badan usaha bisnis, alangkah baiknya jika kita mengetahui mengenai kelebihan dan kekurangan dalam membuka badan usaha bisnis. Kita langsung masuk yang pertama mengenai kelebihan dalam membuka badan usaha bisnis, yaitu ada keuntungan yang menjanjikan. Tentu saja keuntungan ini tergantung dari seberapa besar badan usaha yang kita bentuk. Namun, kebanyakan pendapatan dan prospek karir yang lebih menjanjikan dibandingkan bekerja kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Saat ini, minimnya lapangan pekerjaan terjadi di semua negara. Dengan membuka badan usaha bisnis, ini bisa menjadi alternatif agar kita tidak berdesakan mencari pekerjaan bersama orang lain, sekaligus membantu orang lain dalam membuka lapangan kerja baru. Kemudian yang ketiga yaitu lebih fleksibel. Hal ini karena kita sendiri yang mengatur arah, tujuan, tata cara, serta aturan yang ada di dalamnya. Kemudian untuk kekurangan dalam membuka badan usaha bisnis yaitu ada modal yang dibutuhkan cukup banyak. Membuka badan usaha apapun, modal selalu menjadi masalah utama. Semakin besar badan usaha yang ini kita bentuk, semakin besar pula modal yang kita butuhkan. Kemudian, yang kedua yaitu sulitnya mencari karyawan dan relasi bisnis yang dapat dipercaya. Saat ini, sangat sulit mencari karyawan yang amanah dan dapat dipercaya, sama halnya dengan mencari relasi bisnis. Karena kita jika tidak berhati-hati, ini akan sangat rentan terhadap penipuan. Kemudian, yang ketiga yaitu tanggung jawab yang besar. Meskipun menjadi bos terdengar sangat keren, bos identik dengan orang kaya. Namun, pemilik bisnis mendapat tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini karena pemilik bisnis harus memenuhi hak dari semua karyawannya, baik saat bisnis sedang naik maupun saat sedang turun. Bahkan saat terjadi kerugian, pemilik bisnislah yang mengalami kerugian paling besar. Sekian, terima kasih.